Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun ay hadza faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Surutu ijza'il hajari, utawi beberapa syarat diperbolehkannya bersuci dengan batu. Iku sama niyatun, ada 8. Surutu ijza'il hajari, adapun beberapa syarat diperbolehkan bersuci menggunakan batu, iku sama niyatun, ada 8. Apa saja 8 itu? Ayakuna, yang pertama ada. Ayakuna, yang pertama ada opo hajar, opo batu, iku bisalah sati ahjarin, dengan 3 beberapa batu. Ayakuna, ada opo hajar, opo batu, iku bisalah sati ahjarin, dengan 3 beberapa batu. Yang kedua ayun kia, wa ayun kia, dan bisa membersihkan opo itu batu. Wa ayun kia, yang kedua bisa membersihkan apa itu batu, membersihkan al mahalla ing tempat, maksudnya tempat najis, al mahalla ing tempat. Wa alla yajifa, yang ketiga dan belum kering opo an-najsu najis. Wa alla yajifa, yang ketiga dan belum kering opo an-najsu najis. Walayan takila, yang keempat belum berpindah opo najis. Walayan takila, dan belum berpindah opo najis. Walayatro'a, dan tidak datang baru. Walayatro'a, dan tidak datang baru alaihi, terhadap najis, opo akhoru, najis yang lain. Walayatro'a, dan tidak datang baru alaihi, ingatase najis atau terhadap najis, opo akhoru, najis yang lain. Walayujawiza, dan tidak melewati opo najis. Walayujawiza, dan tidak melewati opo najis, sofhatahu ing bokonge wong. Sofhatahu ing bokonge wong. Wa hasyafatahu, lan ing helm zakare wong. Wa hasyafatuhu, lan ing helm zakare wong. Wala yusibahu, dan tidak mengenai hu ing najis. Wala yusibahu, dan tidak mengenai hu ing najis opo ma'un, air. Wala yusibahu, dan tidak mengenai hu ing najis opo ma'un, air. Wa antakuna, dan ada syarat yang ke-8 yang terakhir. Wa antakuna, dan ada opo al-ahjaru, beberapa batu, iku tohirotan suci. Iku tohirotan suci. Ya, syarat yang ke-8, wa antakuna, dan ada opo al-ahjaru, beberapa batu, iku tohirotan suci. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya, faslun ay hadza faslun. Seperti biasa, faslun adalah khobar dari mubtada yang termaktuf atau terbuang berupa hadza. Surutu izza'il hajari, surut itu menjadi mubtada rafa' dengan dhammah karena dia jamak mudzakkar salim, ya. Mufradnya sartun, sartoni, syurutun. Surutun beberapa syarat artinya. Surutun, lalu dia juga surut itu juga mudhof, akan digandengkan ke lafaz setelahnya, makanya tidak ditanwin, tidak surutun tapi surutu. Ijza'i, ijza'i mudhof ilaih karena gandengan dari surut. Lalu izza juga akan digandengkan lagi dengan lafaz setelahnya, yaitu hajar. Jadi izza selain dia mudhof ilaih, dia juga mudhof dari lafaz hajari, hajari mudhof ilaih. Jadi kalau digandeng-gandeng susunannya akan seperti itu terus. Surutu mudhaf, izza'i mudhaf ilaih, sekaligus mudhaf, al-hajari mudhaf ilaih. Izza'i jar menjadi mudhaf ilaih juga, hajari juga mudhaf ilaih juga.
jar juga. Surutu ijza'il hajari, digandeng jadi satu semua. Sama niyatun itu menjadi khobar ya. Khobar juga harus rofa ya. Rofanya dengan dhammah karena itu isim mufrad ya. Walaupun artinya 8, tapi itu masih dikatakan sebagai isim mufrad ya, bukan tasniyah, bukan jamak ya. Karena definisi isim mufrad memang dia bukan tasniyah, bukan jamak. Lalu antakuna ini juga kalau seperti ini setelah bilangan itu ini boleh menjadi mubtada, jadi khobar dari mubtada makhdhuf berupa al awwalu ayyakuna, itu boleh ya, atau boleh langsung menjadi badal dari samaniyatun ya. Rupanya samaniyah 8 apa saja. Antakuna yang pertama ada lafal antakuna itu adalah berupa susunan fi'il mudhari'. Takuna itu aslinya kana yakunu kaunan ya, kana yakunu kaunan ya. Harusnya yakunu, tapi berhubung kemasukan an ini amil nawasib yang menasobkan fi'il mudhari', maka menjadi nasab fi'il mudhari' karena kemasukan an. Harusnya yakunu rofa, karena dimasukkan an menjadi an yakuna ya, dibela nasab ya, karena kemasukan an itu. Aslinya karena yakunu ya, tapi dimasukkan an menjadi an yakuna. Ini fi'il, karena fi'il harus punya fa'il juga. Nah, fa'ilnya ini tersimpan atau tidak terlihat ya. Ayyakuna ay huwa hajar ya. Fa'ilnya hajar ya. Ya ada opo hajar ya, itu ya. Lalu karena juga selain punya fa'il dia punya khobar. Nah, karena termasuk salah satu yang harus punya khobar seperti inna, seperti la, seperti mubtada, itu lafal-lafal yang harus punya khobar karena juga salah satu yang harus punya khobar. Iku bisalah sati ahjarin. Nah, ini khobarnya berupa susunan jar dan majrur. Bisalah sati, nah itu jar majrur ya. Iku, nah, kalau punya khobar berarti ada ikunya. Iku bisalah sati ahjarin dengan 3 beberapa batu. Bi harfu jar, salasi majrurun bil kasroh, majrurun karena kemasukan huruf jar ba ya. Lalu al ahjar dia mudhafun ilaih, mudhaf dari salasah, salasah mudhaf, ahjarin mudhafun ilaih. Lafal yang kedua dibaca jar juga ya. Wa ayyun kia, ini ada yang membaca wa ayyunaqo, ada yang membaca ayun kia. Kalau saya lebih suka membaca ayun kia. Kalau ayyunaqo itu nanti al mahallu jadi fa'il ya. Nah, karena dia sebagai fi'il yang majhul. Ayyunaqo, yang kalau yunaqo begini maknanya, wa yunaqo dan yanto bisa dibersihkan opo al mahalu pentempatnya, bisa dibersihkan ya, gitu. Tapi kalau yunkia begini maknanya, wa yunkia dan yanto membersihkan opo najis ya opo batu, wa yunkia dan yanto bisa membersihkan opo batu al mahala ing tempatnya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, batu itu bisa membersihkan tempat najis ya. Ini lebih saya sukai pamalan seperti ini. Jadi ayun kia yang juga sama ya, ngatof, wawunya ngatof ke ayakuna. Yun kia juga fi'il mudhari dari anko yunki, ya gitu ya. Ayun kia kemasukan an menjadi ayun kia. Harusnya anko yunkiyu, anko yunkiyu ya, tapi kemasukan an menjadi yunkiya. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan juga, tersimpan ay huwa hajar ya. Wa ayunkiya dan yanto bisa membersihkan opo hajar al mahalla ing pada al mahalla menjadi maf'ul bih. Karena ayunkiya ini sudah punya fa'il ya, fi'il, ayunkiya itu fi'il, ada fa'ilnya hajar, lalu al mahalla menjadi maf'ul bih atau objeknya yang dikenai pekerjaan, yang dikenai yunkiya. Lalu wa alla yajiffa, ini sama juga seperti yunkiya, fi'il mudhari kemasukan an, harusnya jaffa yajifu, kemasukan an menjadi yajiffa, ay yajiffa itu ya.
ayajifa. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu terlihat, an-najsu. Opo an-najsu? Nah, ini fa'ilnya terlihat. Kalau tadi ayakuna tersimpan, ayunkia tersimpan juga, takdirnya an-naji atau hajar, takdirnya hajar ya. Opo hajar? Kalau ini karena fa'ilnya berbeda, ini diperlihatkan ya, karena kalau disimpan juga nanti ditakut dikira fa'ilnya masih hajar, ternyata sudah bukan, fa'ilnya bukan sudah hajar lagi tapi an-najis. Wa alla yajifa, itu fi'il mudhari kemasukan an menjadi nasab ya. Wa alla yajifa, harusnya jafa yajifu, kemasukan an menjadi yajifa. Belum kering opo an-najis najis ya, belum kering opo an-najis. Wala yantakila, ini lalu yantakila ini fi'il mudhari juga, tapi dia mengikuti jifa itu ya, ataf ke jifa, menakdirkan an, walaupun ini yantakila tidak ada annya, tapi kita kira-kirakan aja seperti ada annya, karena saudaranya di atas itu fi'il mudhari semua, ada annya semua, ayakuna, ayunkia, ayajifa, kan ada annya semua. Nah, ini kalau nggak ada annya, tapi kita kira-kirakannya, karena ini masih nyambung, masih mengikuti lafaz sebelumnya. Wala yantakila ayyantakila, itu ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan najis ya. Nah, ini diikutkan ke jifa, fa'ilnya najis, yantakila juga fa'ilnya najis. Wala yantakila, dan belum berpindah opo an-najsu gitu ya. Wala yatro'a alaihi akhru, ini juga sama, wala yatro'a juga fil mudhari, ini toro'a yatro'u, ini kita takdirkan an lagi ya. Wa ayatro'a ayatro'a ya, wala yatro'a wa alla yatro'a, kira-kira ada annya biar sama kayak yang saudara-saudara di atas, semuanya fi'il mudhari di atas ada annya semua. Ini kalau nggak ada an boleh kita takdirkan sebagai ada annya, atau kalau tidak mau menakdirkan ya nambah apa boleh aja, wala yatro'u berarti ya. Kalau tidak menakdirkan an berarti wala yatro'u, kalau menakdirkan an berarti wa alla yatro'a. Ini fi'il mudhari, alaihi ini jar majrur ya. Fa'ilnya nanti fa'ilnya yatro'a, karena fi'il harus punya fa'ilnya di belakang, akhoru itu menjadi fa'ilnya. Alaihi jar majrur, ala huruf jar, hi majrurun bi ala, karena dia isim domir yang mabni, dan dia kembali hinya domirnya kembali kepada najis. Wala yatro'a alaihi akhir, wala yatro'a, dan belum atau tidak datang baru alaihi terhadap najis opo akharu najis yang lain. Wala yujawiza jawaza yujawizu, harusnya yujawizu, tapi karena menakdirkan an menjadi wala wa alla yujawiza, seolah-olah ada annya lagi, karena ini sama-sama fi'il mudhari, sama dengan saudaranya yang di atasnya itu. Jawaza yujawizu, kemasukan an yang dikira-kirakan menjadi wa alla yujawiza, dan belum melewati opo najis. Nah, ini fa'ilnya najis ya, opo najis. Sofhatahu ini menjadi maf'ul bih, sofhata ing ya, ini kalau maf'ul bih nasab, kalau fa'il rofa, kalau maf'ul bih nasab, itu perlu diingat ya. Fa'il rofa, maf'ul bih nasab, fa'il itu pelaku rofa, kalau maf'ul bih objek harus nasab. Sofhata, sofhata itu maf'ul bih ya. Hu ini mudhaf ilaih ya, karena ini sofhatahu ada dua kalimah, yang pertama sofhata dan hu ya. Sofhata maf'ul bih, dan dia sekaligus mudhaf, akan digandengkan dengan dhamir hu. Hu mudhafun ilaih mahal jar ya, mudhaf ilaih selalu jar. Tapi karena hu ini dhamir, dia jarnya mahal saja, bukan karena hu selamanya hu, tidak mungkin menjadi yang lain. Kalau hi yang mengikuti, karena mengikuti harokat sebelumnya, dhamir hu ini selalu mengikuti harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya sof ashabihi ya, malaikatihi, kalau depannya fathah dengan dhammah selalu hu, kalau depannya kasrohi ya itu sifatnya dhamir ya, mabni seperti itu. Tapi yang jelas itu menjadi mudhaf ilaih mahal jar ya. Sofhata maf'ul bih
nasab dengan fathah sekaligus dia mudhaf, hu mudhafun ilaih mahal jar. Wa hasyafatahu sama ya dengan safhatahu, dia ngatof ke safhatahu, susunnya sama persis seperti safhatahu. Wa hasyafatahu dan ing itu ya, dan ing hasyafah helm dakar ya, helm dakar atau alat kelamin laki-laki yang bagian ujung itu helmnya ya. Wala yusiba asoba yusibu, aslinya menakdirkan an menjadi yusiba, wala yusiba. Ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali wala yusibahu dan tidak mengenai, fa'ilnya di belakang ini, fa'ilnya ma'un. Wala yusiba dan tidak belum mengenai hu ing najis, hu-nya maf'ul bih, fa'ilnya mana? Ma'un ya. Nah, kadang susunannya begini, memang kadang dibalik, fi'il maf'ul bih fa'il ya, itu susunannya kadang-kadang seperti itu, tapi kebanyakan sih fi'il fa'il maf'ul bih, tapi kadang-kadang ada juga yang fi'il maf'ul bih dulu, fa'ilnya di belakang. Nah seperti ini, wala yusibahu dan tidak atau belum mengenai hu ing najis, ing kan itu maf'ul bih. Opo, nah opo itu fa'il ya. Opo ma'un banyu atau ma'un air. Wa antakuna, ini annya dimunculkan lagi. Ini Mbah Musonef ini yang menginginkan seperti itu ya. Wallahu alam. Wa antakuna dan ada opo al-ahjaru, ini fa'ilnya al-ahjaru ya. Antakuna, takuna aslinya fi'il mudhari dari kana yakunu, masukkan an menjadi takuna. Lalu fa'ilnya mana? Karena kana itu termasuk fi'il yang harus punya fa'il dan khobar nanti ya. Wa antakuna dan ada opo al-ahjaru, ini al-ahjaru fa'ilnya, pelakunya rafa dengan dhammah, al-ahjaru rafa dengan dhammah, dia berupa jamak taksir ya, hajarun, hajaroni, ahjarun, al-ahjaru ya, itu beberapa batu atau beberapa. Antakuna ada opo al-ahjaru beberapa batu, iku ini khobarnya, khobar dari kana, karena harus punya khobar juga, iku tohirotan suci. Syarat yang ke-8, batunya harus dengan batu yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari makna faslun ini ya, syarat boleh kita bersuci dengan batu ya. Ini walaupun ada air ya, sebenarnya walaupun ada air kita masih diperbolehkan untuk bersuci dengan batu atau yang semakna dengan batu, yang posisinya seperti batu lah ya. Tapi yang memenuhi 8 syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat 8 ini maka harus bersuci dengan air ya, tidak boleh dengan batu atau yang semakna dengan batu. Yang semakna dengan batu apa? Seperti tisu ya, boleh, tapi tisunya harus memenuhi syarat, harus kering lah tisunya ya, kering, harus suci ya, harus kering, harus suci, itu salah satu syaratnya. Tisunya tidak boleh tisu yang basah nanti. Apa saja syarat 8 ketika kita mau bersuci dengan batu? Itu harus memenuhi syarat 8. Apa saja? Yang pertama adalah ayakuna bisalasti hajar. Yang pertama, batunya itu harus 3, harus memakai 3 batu, atau kalau dalam syarahnya atau penjelasannya, atau 1 batu yang mempunyai sisih 3, artinya batu itu segitiga lah ya. Nah, itu boleh 1 batu tapi batunya segitiga. Kalau batunya blondo itu berarti harus 3 batu. Kalau tidak menggunakan 3 batu, hanya 2 saja atau 1, tidak sah ya, artinya belum bersuci, dianggap belum bersuci. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyunkiya al mahalla. Yang kedua, batu itu harus bisa membersihkan tempat. Maksudnya apa? Ya, dari batu itu harus bisa mengangkat kotoran dari tempat itu. Berarti tidak boleh batu yang halus ya, tidak boleh seperti atau yang semakna dengan batu yang halus, tidak boleh. Misalkan seperti pring ya, atau bambu itu kan halus ya, tidak boleh. Kalau kira-kira ketika batu itu ditempelkan ke bokong, nah itu ketika digeser atau digeserkan itu
kotorannya terbawa. Nah, itu namanya bisa yunkia al mahala, bisa mengangkat kotoran ya, maksudnya seperti kayak tisu kering ya. Tisu kering itu kan kalau kita digeserkan, ditempelkan terus digeser, itu kan keangkat kotorannya. Itu maksudnya wa ayunki al mahala, batu itu bisa membersihkan tempatnya. Lalu wa alla yajifa an najsu, syarat yang ketiga, najisnya belum kering, artinya belum sampai dibiarkan sampai kering ya. Kalau sudah sampai kering, tidak boleh bersuci dengan batu, harus dengan air. Yang keempat, wala yantakila, dan najisnya belum berpindah. Yang keempat ini, najis itu belum berpindah dari tempat asal dia keluar, belum geser kemana-mana gitu ya, masih di tempat dia keluar. Wala yadro'a alaihi akhru, syarat yang kelima, dia tidak boleh kedatangan najis yang lain. Belum cebok sudah kedatangan, sudah keluar najis lagi misalkan ya, atau sudah kecampuran najis yang dari luar, kena najis yang dari yang lain ya, itu maksudnya wala yata'a alaihi akhurun, kalau sudah tercampur dengan najis yang lain atau sudah tertumpuk lagi oleh najis yang lain, maka tidak boleh bersuci dengan batu, harus dengan air. Lalu yang kelima, yang keenam ya, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Yang keenam ini syaratnya wala yujawiza, dan tidak boleh melewati opo najis safhatahu ing bokonge wong wa hasyafatahu lan ing hasyawe wong. Tidak boleh melewati ini maksudnya tidak boleh koprat-kapret ya. Kalau najisnya dari belakang, jalan belakang atau jalan depan itu koplat-kaplet sampai melewati bokong, sampai ke safhatahu, muncat ke helm ya, sampai ke atas itu, maka kalau koplat-kaplet seperti itu sudah tidak bisa lagi bersuci dengan batu, harus dengan air ya. Lalu yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, yang ketujuh tidak boleh terkena air ya. Tidak, najisnya tidak boleh terkena air ya. Makanya kalau tisu basah tidak boleh, karena tisu basah itu kan berair ya, tidak boleh bersuci dengan tisu basah, harus tisu kering. Kalau tisu kering boleh, atau kain lap tapi yang kering itu masih diperbolehkan ya. Itu syarat yang ketujuh, tidak boleh terkena air, baiknya najisnya atau yang untuk bersuci, batunya atau tisunya, karena nanti kalau tisunya pun kena basah nanti akan kena najisnya, sedangkan najisnya tidak boleh kena air kan. Nah, ini syarat yang ketujuh. Yang ke-8, wa antakuna al-ahjar tahiratan. Yang ke-8 yang terakhir syaratnya batu-batu itu yang digunakan harus suci dan mensucikan ya. Suci dan mensucikan, jadi dia tidak terkena najis batunya, suci lah ya. Nah, ini syarat ke-8. Kita ketika memenuhi syarat 8 ini, kita baru boleh bersuci dengan batu walaupun ada air ya. Walaupun ada air itu kita masih tetap diperbolehkan asal memenuhi 8 syarat. Nah, sebenarnya yang bersuci sendiri itu ada dua tadi ya, cebok ini bahasanya, cebok atau istinja ini ya. Istinja boleh bisa dengan air, bisa dengan batu. Yang baik mana? Yang baik, yang paling terbaik ini ya, bersuci dengan batu dulu lalu disiram dengan air. Jadi yang terbaik digunakan dua-duanya. Kalau mau milih salah satunya, yang baik ya air. Kenapa air? Karena air itu bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan asar najis atau bekas najis. Kalau batu hanya bisa menghilangkan najis saja, tapi asarnya, bekasnya sebenarnya belum hilang, sebenarnya masih ada najisnya kalau dengan batu, cuma sudah dimaafu ya, sudah dimaafu atau dimaafkan. Tapi kalau dengan air itu akan hilang semuanya, najisnya hilang, asarnya atau bekasnya hilang juga, lebih sempurna bersucinya kalau dengan air. Tapi kalau dengan batu, karena memang Rasulullah SAW pernah melakukan, jadi masih diperbolehkan dan itu dihukumi suci walaupun masih ada asar najisnya, ada bekas najisnya, tapi sudah dimaafu, sudah dianggap sebagai suci. Tapi kalau sempurna, paling sempurna dengan air ya. Yang terbaik batu dulu lalu dengan air itu ya. Tapi kalau terpaksa atau memang ingin
melakukan ilmunya, untuk menggunakan ilmu, karena di sini memang ulama-ulama memperbolehkan bersuci dengan batu asal memenuhi syarat, ya boleh, tidak apa-apa, itu malah bagus. Mungkin itu fasal dari syarat bersuci menggunakan batu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.